Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia Melisa dengan NPM 19143401, mahasiswa PGSD kelas 6A. Video kali ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sastra anak menurut saya. Sastra anak menurut saya adalah suatu karya sastra yang dibuat untuk anak-anak dan dapat dipahami oleh anak-anak dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Contoh dari karya sastra anak antara lain yaitu dongeng, fabel, legend atau cerita rakyat, puisi, drama, dan novel. Dengan media audiovisual, dapat kita manfaatkan indera penglihatan dan indera pendengaran anak. Dengan begitu, anak-anak jauh lebih fokus dalam pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, untuk ceritanya sendiri, guru bisa merancang dan mengedit komiknya sesuai dengan cerita fabel yang akan dipelajari. Untuk menampilkan komik tersebut, guru bisa menggunakan infocus dan juga lenspeaker. Berikut saya akan menampilkan ataupun membacakan mengenai fabel yang saya buat, yaitu Singa dan Tikus. Hari ini cuaca sangat cerah. Singa sedang menikmati waktu cerah dengan bersantai. Saat sedang tidur, ternyata tikus tidak sengaja menendang makanannya ke arah singa. Tikus pun pelan-pelan mengambil makanannya. Lalu singa terbangun dan berkata, "Tikus, kenapa kau membangunkanku?" "Maaf singa, aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin mengambil makananku." Karena kau membangunkanku, sekarang aku jadi lapar, dan hanya kau yang bisa kumakan. Tolong, jangan makan aku, singa. Maafkanlah aku. Aku berjanji akan membalas kebaikanmu. Aku akan menolongmu suatu saat. Lalu singa menjawab, "Hahaha, aku lebih besar daripada kau. Aku tidak perlu bantuanmu, tikus. Sudah, kau pergilah. Aku akan memaafkanmu kali ini." "Terima kasih, singa. Aku akan mengingat kebaikanmu. Aku akan membalasnya suatu saat." Lalu tikus pun pergi meninggalkan singa. Singa kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, saat sedang berjalan di hutan, ternyata singa terjerat oleh perangkap manusia. Ia pun berteriak meminta tolong. "Siapapun, tolong aku. Lepaskan aku dari jeratan ini. Tolong." "Singa, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu." "Tikus, syukurlah kau ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku." "Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu kau pernah melepaskanku." Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. "Terima kasih, tikus. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan." Tikus menjawab, "Tidak apa-apa, singa. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup." Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil yang menjadi sahabatnya. Demikian tugas saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.